Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis korespondensi dengan judul yang saya pilih dari artikel, yaitu analisis korespondensi faktor penting dalam fasilitas yang diperlukan pada jembatan penyeberangan orang atau JPO. Untuk selanjutnya, mengapa saya memilih artikel ini? Dari latar belakangnya sendiri, yaitu analisis korespondensi merupakan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejalan kaki, menunjukkan pentingnya penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman, serta jembatan penyeberangan orang atau yang kita sebut atau kita singkat menjadi JPO di Kota Bandung sendiri ini seringkali kurang terawat dikarenakan minimnya pencahayaan serta tidak ramah bagi kelompok yang rentan, sehingga menurunkan minat penggunaan. Kenapa peneliti ini menggunakan analisis korespondensi terhadap faktor penting dalam fasilitas yang diperlukan pada jembatan penyeberangan orang? Karena untuk menganalisis keterkaitan faktor keamanan serta aksesibilitas dan desain dengan fasilitas dominan seperti ram, eskalator, dan penerangan guna meningkatkan kenyamanan penggunaan JPO. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis korespondensi ini ingin melihat hubungan atau keterkaitan antara dua variabel kategori. Untuk faktor-faktor yang diperlukan atau yang diperlihatkan dalam JPO, jembatan penyeberangan orang, misalnya seperti keamanan, akses, desain, serta fasilitas yang diharapkan seperti ram, eskalator, atau lift, serta lampu untuk penerangan jalan. Untuk teknik ini memungkinkan visualisasi dalam bentuk peta atau diagram, sehingga keterkaitan antara kategori bisa terlihat jelas tanpa mengasumsikan distribusi data tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan metode ini untuk konteks penelitian JPO, yaitu mampu menangkap hubungan multivariat atau tidak hanya satu lawan satu, tetapi seluruh kombinasi faktor dan fasilitas dapat dianalisis secara serentak, serta memberikan representasi grafis yang mudah dipahami, sehingga pemerintah atau perancangan kota bisa langsung melihat faktor dominan yang berhubungan dengan fasilitas tertentu. Nah, untuk selanjutnya, sesuai data kuesioner berskala nominal, seperti hasil survei terbuka yang diolah menjadi kategori kata kunci, sehingga tidak memerlukan data numerik yang sangat kompleks. Sifat kualitatif. Apa sih kualitatif? Dikarenakan pendekatan kuantitatif ini sangat sederhana, data dapat dikumpulkan melalui survei lapangan dengan 3 tahapan analisis, yaitu open coding atau mengambil kata kunci jawaban, axial coding atau mengelompokkan kata kunci ke dalam kategori, sedangkan selective coding atau analisis korespondensi ini menggunakan perangkat lunak seperti SPSS dan lain sebagainya. Untuk variabel dan dimensi penelitian ini, yaitu variabel A, yaitu menggunakan faktor yang perlu diperhatikan dalam jembatan penyeberangan orang ini, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua akses, yang ketiga penerangan, yang keempat desain, yang kelima kenyamanan. Yang variabel B sendiri yaitu fasilitas yang diperlukan dalam jembatan penyeberangan orang, yaitu lampu atau penerangan, serta CCTV, vending machine, eskalator atau lift untuk mempermudah para pengguna jembatan penyeberangan ini, serta musik dan ram. Untuk tabel kontingensinya, analisis ini menggunakan tabel silang atau kontingensi tabel. Kolom, pada barisan kolom itu faktor yang perlu diperhatikan ada 5 kategori yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, untuk yang baris juga sama, kita menggunakan 6 kategori fasilitas yang diperlukan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk tabel kontingensinya di sini bisa dilihat bahwa di barisan kolom itu kita ada fasilitas, akses, desain, keamanan, kenyamanan, sama penerangan. Untuk di baris itu kita ada CCTV, eskalator, lift, lampu, ram, vending machine, sama musik. Nah, untuk selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis korespondensi. Nah, di korespondensi ini, korespondensi tabel di sini menunjukkan
bahwa kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 ini datanya di sini sudah muncul, dan 1, 2, 3, 4, 5 ini juga sudah muncul. Di sini kan ada angka 00010 itu yaitu dari jawaban responden, itu ada yang tidak mengisi, pilih ya. Dan untuk selanjutnya yaitu di summary. Di summary ini bisa dilihat bahwa value dari dimensi 1, 2, 3, 4 ini muncul, dan yang paling tinggi yaitu berada di value dimensi 1 dengan total 748 dengan chi-square dengan total 48,245 dengan signifikasi 0,00 atau yang disebut dengan 0,00 serta proportion of inertianya yaitu accounted for mulai dari yang paling tinggi yaitu 5,92 sedangkan yang paling rendah yaitu di nomor 4 0,03. Untuk kumulatifnya di sini juga yang paling rendah yaitu di 5,92 dan yang paling tinggi di 99,7. Untuk overview raw point di sini skor in dimensi 1 dan 2 ini yang paling dekati di baris maupun di kolom yaitu dilihat dari kontribusi of point inertia of dimensi yang berada di koordinat posisi tetap kategori pada sumbu 1 dan 2 yaitu antara titik 0,32 dan 0,46 ini. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem overall view column points. Nah, di sini tuh sama seperti tadi bahwa kontribusi dari point to inertia of dimensi itu berada di 0,19 di dimensi 1 ya, untuk dimensi 2-nya 0,56. Dan juga di interpretasi dari hasil analisis kombinasi grafiknya itu menunjukkan bahwa dimensi 1 sumbu X atau keuntungan dari pengguna jalan ini berada di titik sumbu dimensi 1 dengan total ini di minus 1 dengan jumlah 1,00 dan juga di dimensi 2 ini dengan jumlah di sebelah kiri ya 5,00 itu yang paling tinggi. Untuk di sebelah kanannya ini yang paling tinggi itu di bawah 0,5 ini 4,00. Untuk kolom point faktor yang kedua ini dimensi 1 berada yang paling tinggi di 5,00 dan di dimensi 2 sebelah kiri ini berada di 4,00. Dan kelebihan dari artikel atau reviewnya sendiri yaitu metodologinya sangat jelas dan sangat terstruktur serta data primer dan data sekunder ini bisa kita gunakan di dalam aplikasi SPSS serta penyajian hasil rapi dan kuantitatif, relevansi praktis tinggi. Kekurangannya yaitu ukuran sampel yang sangat terbatas dikarenakan korespondensinya tadi. Untuk interpretasi analisis korespondensi masih sangat deskriptif, kurang eksplorasi demografi, keterbatasan variabel lingkungan, serta pelajaran yang saya dapat diambil dari analisis korespondensi efektif untuk menafsirkan data kuesioner kategori yang menunjukkan hubungan dominan, misalnya antara keamanan dan kebutuhan RAM eskalator, serta pendekatan metode sederhana observasi ditambah kuesioner yang terbuka, serta dapat menghasilkan temuan kebijakan yang aplikatif meski dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan sangat penting mempertimbangkan aksesibilitas difabel dan keamanan sebagai faktor kunci dalam desain infrastruktur pejalan kaki. Nah, saran perbaikan yang saya sampaikan kepada penulisnya artikel yaitu
perluas dan sertifikasi sampel, dan menggunakan analisis multivariat lanjutan, serta integrasi data lapangan yang sangat kuantitatif, serta memvisualisasi interaktif. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan yang perlu diperhatikan pada jembatan penyeberangan atau JPO di Kota Bandung adalah keamanan, aksesibilitas, dan desain, sedangkan fasilitas penting yang dibutuhkan meliputi ram, eskalator, lift, dan penerangan tentunya. Nah, analisis ini mengungkap keterkaitan kuat antar faktor keamanan dengan fasilitas ram serta eskalator lift, dengan menandakan kebutuhan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas dan penggunaan lanjut usia. Hasil yang sangat menegaskan pentingnya perencanaan jembatan penyeberangan orang yang sangat aman, nyaman, dan inklusif agar mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang disediakan oleh pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.